Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan semoga Anda juga masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Episode kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Suami Tak Kasat Mata. Nduk, katakan apa yang sebenarnya terjadi padamu, kata Mbok Ngatiem pada Ningsih, anak semata wayangnya yang tengah berbaring tak berdaya di atas tempat tidur bambu. Mbok tahu ada sesuatu hal yang tak beres sedang terjadi padamu. Naluri seorang ibu bisa tahu itu, Nduk. Lanjutnya menatap nanar tubuh anaknya yang patah tulang dan dirundung penyakit hingga tinggal tulang berbungkus kulit. Senyap tak ada jawaban, hanya isak tangis Ningsih yang semakin mengeras. Aku salah, Mbok, aku salah. Akhirnya isakan itu terbendung lagi dan berubah menjadi tangisan. Ningsih sambil merangkul ibunya yang renta. Aku hanya ingin membahagiakan Mbok, Bapak dan adik-adikku. Aku tidak bisa kerja seperti teman-teman, Mbok, karena aku tak punya ijazah apa-apa. Aku hanya bisa ngelakoni ya itu yang aku jalani, Mbok. Tapi semua sudah berakhir, Mbok. Ia sudah tak mau menjadi perewanganku, isak Ningsih. Wanita tua itu tak mampu lagi menjawab perkataan anaknya. Ia hanya bisa turut menangis, larut bersama ratapan anaknya. Tak ada masyarakat Wonokerto yang tak kenal Ningsih. Wanita muda itu memang sudah dikenal sebagai orang pintar di desa lereng perbukitan itu. Setiap hari rumah kecil tepi desa itu selalu penuh tamu yang berdatangan. Mereka memohon bantuan gaib Ningsih untuk berbagai masalah, mulai pengasihan hingga ingin menjadi anggota dewan. Banyaknya tamu berarti berkah bagi keluarga Pak Yatmo, ayah Ningsih. Amplop pemberian para tamu membuat kehidupan mereka semakin sejahtera. Hampir tak ada masyarakat yang tahu bagaimana Ningsih ngelakoni menjalankan ritual untuk mendapatkan ilmu-ilmu gaib itu. Setahun setelah tak diketahui rimbanya, Ningsih tiba-tiba pulang dan menjadi dukun hebat. Mereka hanya tahu Ningsih sangatlah perhatian kepada keluarganya. Sejak kecil ia tak segan turut bekerja untuk membantu mencukupi keluarga miskinnya. Tak lama setelah kepulangannya ke Wonokerto, Ningsih dijodohkan dengan Saidi, pemuda tetangga desa. Bukan hanya kemampuan gaib yang membuat masyarakat desa menjadi heran. Setahun tak pulang juga membuat Ningsih terlihat menjadi sangat cantik. Banyak yang menduga Ningsih melakukan operasi kecantikan atau perawatan wajah seperti wanita-wanita kaya lainnya. Tetapi itu semua tak pernah terbukti. Ningsih tetap merawat wajah ala kadarnya seperti dulu. Tak kalah mengherankan lagi, dengan kecantikan yang bisa membuat seluruh lelaki desa terpana itu, Ningsih mau dilamar dan diperistri oleh Saidi yang sama sekali tak bisa dibilang tampan dan tak kaya. Seusai menjadi istri Saidi, ada satu misterius lagi yang juga membuat masyarakat heran. Ningsih menjadi sakit-sakitan. Tubuh yang awalnya padat berisi, semakin lama tinggal tulang terbungkus kulit. Warga hanya bisa menduga-duga, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga dihubung-hubungkan dengan santet dan teluh. Maklum saja, sebagai seorang dukun tiban, Ningsih tak bisa lepas dari pikiran gaib dan mistik masyarakat desa di pinggiran hutan Kendosowo itu. Malam begitu larut, tetapi udara dingin malam ditambah guyuran gerimis seharian telah membuat desa itu begitu sepi. Hampir tak ada warga yang masih membuka pintu rumahnya. Di dalam rumah yang baru jadi itu, Saidi menghampiri istrinya. Wangi rambut Ningsih yang baru keramas membangkitkan gairahnya sebagai laki-laki. Lelaki itu menghampiri istrinya yang sedang menonton televisi dan langsung memagut leher jenjang itu dari belakang. Ningsih sejenak terkaget. Hawa dingin malam itu mungkin juga membakar hasratnya. Pagutan pun berbalas panas, membawa keduanya terbakar bara api asmara. Kehangatan itu kemudian berlanjut ke dalam kamar. Namun sebelum kedua insan menggapai nikmat, tiba-tiba Ningsih seperti terkaget, menggigil ketakutan, menghempaskan Saidi dan menjauh. Tentu saja lelaki muda itu sangat kecewa karena hasratnya tak tuntas.
Seperti puluhan, bahkan ratusan hasrat kelelakiannya sebelumnya, lonceng jam berdentang 2 kali, bertanda tengah malam telah semakin menua. Lelaki itu gelisah di pembaringannya, berkali-kali pintu kamar depan ruang tidurnya ditengok, seolah tak sabar menanti sang istri yang tak kunjung keluar. Ia tahu malam Selasa Kliwon tengah malam seperti ini adalah saat bagi istrinya untuk menjalani ritual sebagai pusat kekuatan gaibnya untuk menjadi seorang dukun. Entah kekuatan apa yang menuntunnya, kegelisahan membawanya keluar rumah. Ia ambil sebatang tangga dan memanjat dinding. Genteng kamar semedi istrinya pun ia buka dari luar. Lelaki berumur 33 tahun itu hampir saja terjatuh jika ia tak segera menguasai diri. Apa yang ia lihat sangatlah mengejutkan. Bagaimana orang yang ia cintai bisa bercinta dengan makhluk tinggi besar menyeramkan yang tentu bukan manusia itu. Dengan mata kepalanya, ia melihat Ningsih sangat kesakitan, melayani siluman yang terlihat sangat rakus, menggerayangi setiap bagian tubuh istrinya. Percintaan inikah yang selalu dijalani istrinya setiap melakukan ritual di kamar tertutup itu? Tiba-tiba lelaki misterius itu melihat ke arah Saidi dari genteng yang baru dibuka. Ia tahu perbuatannya dilihat orang. Makhluk siluman itu menggeram marah melihat tatapan Saidi mengganggu kenikmatannya. Tubuh kurus Ningsih dihempaskan sekuatnya ke tembok hingga tak lagi mampu mengerang, bertanda kesakitan yang teramat sangat. Sedetik kemudian, laki-laki jadi-jadian itu menghilang tanpa membuka pintu kamar sama sekali, meninggalkan Ningsih terkulai kesakitan dengan tubuh tanpa sehelai benang pun dalam tatapan amarah Saidi. "Dik, katakan apa yang kamu lakukan. Siapa wujud yang telah menggauli itu?" tanya Saidi di antara rasa sangat cemburu bercampur amarah yang menyatu. Wanita muda dan cantik itu hanya bisa terisak, menangis tiada putus. "Apa makhluk gaib itu yang membantumu menjadi dukun?" tanyanya lagi. "Bila iya, silahkan kamu pilih, kamu tetap bersamanya atau bersamaku," lanjutnya memberi pilihan. Ningsih tak menjawab, hanya suara ratapan di tengah malam itu yang terdengar semakin menyayat. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.